Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili wan nahar al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'aliim. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Para asatidz, para syekh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ini majelis yang luar biasa, dihadiri hampir seluruhnya oleh para syekh. Mudah-mudahan majelis ini semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Di samping kami teman seperjuangan, kalau saya di Kota Tegal, ACRI di Kabupaten Brebes, ibu-ibu yang luar biasa. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah ya, luar biasa. Semakin bahagia. Kalau di lansia itu walaupun semakin sepuh semakin bahagia. Ini yang mudah-mudah kami itu nggak boleh nggak bahagia. Jadi misalnya tadi kita mendengar, masya Allah ya, kalau sekilas perjalanan Mas Ilham, saya baru dengar sejarah ini, baru cerita ya sejarahnya Mas Ilham. Maka temanya hari ini nanti kita pakai kata Mas Ilham saja, ILHAM. Nah, nanti apa itu nggak tahu ya. Kita doakan Pak Witanto dan beliau Bu Ani yang luar biasa. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Mudah-mudahan diberi keberkahan, rezekinya semakin banyak. Nanti setelah Ustaz Ilham, Mas Imun, ada lagi yang diberangkatkan. Syukur-syukur ini semua nanti umroh akbar. Tapi separuh yang berbesar-besar kalau berbesar jangan luar biasa lah ya. Saya juga nggak tahu ya, sepeninggal istri saya juga bertemu dengan keluarga Pak Witanto, sampai saya ke Jakarta, ke Jogja, juga berkah. Saya asalnya itu habis melunasi kos sebesar 2 miliar, saya mau berhentilah. Tapi Bu Ani dan Pak Witanto memberi motivasi dari 2 miliar jadi 4 miliar ya. Sekarang alhamdulillah tinggal 600 juta. Nah, 600 juta banyak apa enggak sih ya? Enggak lah. Baik Bapak Ibu, secara yang luar biasa, jadi hari yang luar biasa juga ketika bangsa Indonesia, mungkin dunia juga kebanyakan memperingati hari lahirnya manusia yang paling sempurna di atas dunia. Bahkan para malaikat pun selalu mengutamakan beliau, sampai kadang-kadang kita melihat terlalu berlebihannya memuji beliau. Kadang-kadang sifat basariahnya nggak ada itu ya, padahal Rasulullah punya sifat basariah juga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ilham. Namun sebelumnya mari kita talbiyah untuk menguang kita. Mudah-mudahan yang sudah haji umrah bisa berangkat lagi, yang belum segera diniatkan ada rezeki dan berangkat juga secepatnya. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mas Imun sudah apa ya Mas Imun? Allah biasa Mas Imun. Manasik malam-malam Mas Imun. Iya, saya biasanya kalau nggak ada acara habis isya tidur. Nah, ini ada istirahat ya. Walaupun sambil manasik, sambil talbiyah, sambil tidur itu juga.
ilham. Ilnya itu khususnya Ustaz Ilham dan Mas Pak Simon dan semuanya yang hadir di sini, setiap dalil dalam hadis pasti yang pertama ini yaitu ikhlas. Allah menyebutkan orang kalau mau haji, orang mau umrah, utamanya itu. Maka tadi disampaikan oleh pembawa acara juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi. Jadi Allah mengawali kata walillahi. Kemudian ada lagi wa atimul hajja wal umrah lillah. Jadi Mas Ilham dan Pak Simon, agar umrahnya mabrurah, maka utama adalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu likulli yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini di lansia biasanya hadis ini sudah pada hafal ya Bu. Saking hafal kadang-kadang lalai gitu ya. Jadi di ibu lansia itu semangatnya luar biasa. Hari ini bapak-bapak ini rekam, jangan sampai kalah. Ada ibu yang sudah 5 juz hafal gitu ya. Juz 28, 29, juz 30, juz 1, juz 2 gitu ya. Ini mau juz 3 gitu ya. Ini gak diundang ya Bu, yang sudah 5 juz ya. Jalan ya. Jalan. Dan Tuhan itu juga luar biasa, walaupun ya sering keluar negeri, masih keluar daerah ya. Itu kalau menemani suaminya mancing mesti murojaah gitu ya. Ini suaminya itu hobinya mancing gitu ya. Itu luar biasa ya kalau kita sama Al-Quran. Maka mungkin bertemu Ustaz Ilham, saya ingat tahun 2009 waktu saya baru saja dapat beasiswa S2, Allah takdirkan saya bisa haji langsung. Saya itu tergerak. Waktu tawaf itu menghafal satu putaran itu 1 juz. Jadi kalau 7 putaran 7 juz. Sehari 3 kali. Dia itu sehari khatam Quran. Maka Tuhan itu doa-doa di manasik itu hanya alternatif. Kalau Tuhan kan sudah sebagian hafal Quran, tapi ada itu ya. Ternyata para ulama itu ketika membuat doa-doa di manasik, saya referensikan di Al-Quran, itu ambil juga dari Al-Quran dan hadis. Contohnya pada putaran yang kedua misalnya, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ternyata saya Ilham itu nanti dilihat ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 7 posisi paling biasanya kan gitu ya di sisi yang ke-26 gitu ya, itu Allah tentukan itu ya. Oh ternyata ambilnya dari sini. Maka tawaf yang paling utama bacaannya adalah Al-Quran. Bapak-bapak ibu dan saudara, ini ikhlas pasti. Kalau Allah sudah ya, menguatkan yang tadinya Ustaz Ilham tidak punya rencana sama sekali mau umrah gitu ya, tapi termasuk pas ini gitu ya. Tapi kalau sudah Allah sudah pilih lewat suami dan keluarga besarnya, ya, itu segalanya serba mudah. Karena apa? Kata kuncinya ikhlas. Yang kedua L itu kalau kita mau haji, mau umrah, yang sering saya sampaikan kepada jamaah, lakukan manasik semaksimal mungkin sesuai Rasulullah. Maka KPIHO, Aisyah, Muhammadiyah, dan dari ini di seluruh Indonesia itu punya komitmen itu. Di saat orang lain kalau haji tidak ada tarbiyah, kami berusaha menguatkan tarbiyah. Ini salah satunya. Maka insya Allah kalau sudah ikhlas dan ittiba atau lakukan manasik sesuai Rasulullah, itu adalah syarat haji dan umrahnya diterima. Setelah IL ketiga apa Bu?
Ilham dan keluarga besarnya, alhamdulillah ya. Dan semua yang hadir di sini. Ibadah apa saja, apalagi haji umroh ya, lihatlah hartanya. La tasumu katama'ati yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidaklah menginjakkan kedua kaki kita di hari kiamat besok kecuali akan diminta 4 pertanggungjawaban. An-nurihi fi ma'ablah, ancis minggu ma'ablah. Umurnya dihabiskan untuk apa saja aflah. Kemudian jasadnya, yang tadi Ustaz Ilham sudah ya, menceritakan kelumpuhannya, kemudian Allah takdirkan maka kalau kita lihat Ustaz Ilham kan belakang semacam miring-miring gitu ya. Itu memang awalnya kayak gitu, diantaranya luar biasa gitu ya. Jasad kita semoga Masya Allah ya. Kalau kita lihat ada orang yang tuna wicara, ada yang tuna ringu, ada yang tuna daksa, bahkan ada yang tuna mitra, bisa hafal Quran. Nah, kita yang normal lah kayak gini kok, kadang-kadang bolak-balik putus asa. Ya. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat? Ya, kadang-kadang malah kita termasuk orang-orang zalimul nafsi. Waktunya sholat, waktunya maksiat. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang qalilun minal akhirin? Kan Allah pilih orang-orang yang muqarrabun itu. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maka Masya Allah, setelah itu apa yang akan diminta pertanggungjawaban? Setelah umurnya dihabiskan untuk apa saja? Jasadnya, indra lahir, indra batin. Jadi saya pernah ngaji kitab, ternyata indra itu yang panca bukan hanya lahir Pak, bukan hanya panca indra lahir, ternyata ada panca indra batin. Masya Allah ya, ini bahasan khusus itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, itu yang ketiga. Yang ketiga apa? An ilmihi ma'amilati. Ini yang hadir luar biasa, para ustadz, para alim. Yang kita ajar musyawir diantaranya, kalau kita sudah wafat, ada 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Di antaranya man allama ilman. Maka Ustaz Ilham doakan saudara-saudara kita agar tetap teguh. Kadang-kadang biasa, saya punya ustaz juga. Kalau mau ngaji, kadang-kadang susah. Kenapa? Istrinya enggak meridai. Jadi oleh zaman dulu itu kan, kalau ngaji harus pakai peci ya. Nah, biar suaminya nggak berangkat ngaji, pecinya dibetnak. Ya, orang itu mangga tuh. Ternyata apa? Sedikit dulu, kok ngaji baik, luar duit. Ya, itu salah hatinya. Tapi insya Allah tak FK nggak kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau ada istri yang membetnak peci, ya ada maklum berarti itu minta uang gitu ya. Saya. Bapak, ibu dan saudara, itu tentang ilmu. Insya Allah ya. Ada kitabul ilmi nanti dibahas buatan luar biasa Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Begitu dahsyat, lebih dahsyat dari yang kadang-kadang kita rujukan khususnya itu ya yang lain. Baik. Kemudian yang keempat ini yang luar biasa, yang besok sebelum kaki ini menginjakkan di hari kiamat, kita akan diminta pertanggungjawaban amalihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu. Artinya Pak, dari mana kita dapat dan kemana kau nafkahkan? Kenal Sahroni kan? Itu harta yang banyak kayak ini dari mana ya? Semalam saya belajar bahasa Arab sama Ustaz Ilham. Kalau 1 bulan itu namanya syahrun. Kalau 2 bulan apa Ustaz? Syahroni. Ketemu Syahroni. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hartanya. Nah ini untuk ketemu ini, harta itu ada 3 Pak. Ini saya dapat dari kelas advance tentang waris. Saya nggak tahu dari kecil. Ya, sebenarnya saya belajar, tapi udah usia ini menjelang pensiun baru semangat
yang kadang ikut pelatihan, saya pegawai negeri izinnya mau cuti, saya mau ikut pelatihan waris gitu ya. Semua harta kita ada 3 kalau ada. Yang pertama harta bawaan. Sebelum kita menikah Bapak Ibu bawa apa? Yang kedua harta bersama. Orang nyebutnya sekarang harta apa ya Mas Heri? Kono gini gitu ya. Suaminya kerja sebagai tukang bakso, istrinya kerja sebagai tukang apa Pak? Tukang some. Itu hartanya masing-masing aja kan nanti harta bersama. Maka itu mestinya harus ditulis, kan jarang orang gitu ya. Tapi ketika sudah jadi satu kan susah baginya. Ini hartanya suami berapa? Atau akhirnya pakai kira-kira. Ya 50%. Nah yang ketiga harta dapatan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada istri yang disuruh berhenti kerja oleh suami karena anaknya kecil-kecil. Akhirnya istrinya cerdas, dia kumpulkan hasil pemberian suaminya, dia tabung. Setelah itu dia belikan tanah, kemudian dia kapling-kapling. Ketika suaminya meninggal, ini bukan hartanya suami, karena harta dapatan dari hak sendiri. Nah itulah salah satu dari harta bersama, harta dapatan, dan harta bawaan. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka Masya Allah, Bu Ani, Pak Witanto, dan semuanya saja sama. Ketika kita 1 rupiah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. 1 sen pun. Apalagi 70 miliar. Kemarin katanya hilangnya 70 miliar itu Mas Ahromi gitu ya, jalan. Bapak Ibu yang terakhir, masih 2 ya. Setelah ikhlas, lakukan manasik Rasulullah, hartanya nanti dilihat Mas. Kalau perlu tahu wong pan haji pan umroh ora diutang. Ya. Cuman wong Indonesia mesti diutang enggak? Iya, gara-gara Jokowi gitu ya. Amalnya harus lebih baik. Setilhan nanti mohon sama Allah. Kalau sudah 1 hari bisa menghatamkan Al-Quran, sudah pernah bisa dilihat. Coba kayak perlombaannya Umar sama Utsman. Utsman bin Affan itu orang kaya. Utsman bin Affan itu pengusaha. Utsman bin Affan itu pemimpin. 1 hari bisa 1 kali hatam. Kita pengusaha bukan ya. Uangnya enggak seberapa. Pimpinannya bukan, paling pimpinan cabang ya. Pimpinan daerah itu ya. Orang nyebutnya Ustaz, pimpinan daerah menyebut keluarannya aku, iya langsung sembuh ya. Dikirain orang di Muhammadiyah itu kaya raya itu ya, karena kan organisasi terkaya. Kalau menurut ya di YouTube itu gimana terkaya itu ya, terkaya kepimpinan pusat ya. Jadi apa itu hadirin rahimakumullah, Masya Allah ya. Ternyata Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah, melihat siapa? Utsman bin Affan 1 hari bisa 1 kali hatam, nggak mau kalah Pak. 1 hari 4 kali hatam. Ada nggak yang hadir di sini 1 hari 4 kali hatam? 4 juz pernah. Itu menunjukkan kita harus berlomba. Maka kita doakan yang di sini, mudah-mudahan Ustaz Ilham sepulang dari umrah nanti ada peningkatan amalnya. Yang biasa murojaah 1 hari 1 kali hatam bisa kayak Umar bin Khattab 4 kali hatam. Nah kita nggak usah pakai 1 kali hatam, udah 1 kali juz, 1 juz saja istiqomah luar biasa. Kadang-kadang 1 kali 1 juz 1 hari aja ya keteteran. Padahal ini pensiun anak wanita boleh. Jangan orang minggu nomor 1 apa lah itu ya. Jadi amal harus lebih baik ya. Maka kita doakan sayyadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Itulah doa yang sering dibaca Mas Heri ketika membimbing ya manasik gitu. Yang terakhir N. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sama. Kita kadang-kadang STMJ. Apa ya STMJ?
sholat terus maksiat jalan juga. Waktunya sholat, waktunya maksiat, waktunya puasa, waktunya ngerasani. Kadang-kadang cis, dapat susu dia senang gitu ya. Maka masya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di sini. Bismillah bareng-bareng. Termasuk saya wasiat pada sendiri dan Istiqomah, terutama yang mau haji umrah gitu ya, maksiat harus dijauhi. Itu kata kuncinya mabrur. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi dalam Al-Quran takwa itu kan banyak ya. Di antaranya ini, wa'tul buyuta, datangilah rumah-rumah Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullah. Takwa di sini tafsirnya tarkul maksiat. Datangilah rumah Allah ketika kita mau haji, mau umrah, melalui pintu-pintunya, tinggalkanlah maksiat dijauhi. La'allakum tuflihun, niscaya engkau akan menjadi orang yang sukses, orang yang mabrur, orang yang bahagia, orang yang husnul khatimah, dan insya Allah kita akan dikumpulkan di surga. Nang surga lakawon apa Pak? Lakawon susah, lakawon riang, lakawon kelara, lakawon apa ini Pak? Ilak suara ya, insya Allah kalau kita belajar tafsir surat Al-Waqi'ah itu luar biasa ya. Bisa sedikit di surga, nanti gambarannya nanti di Makkah sama Madinah, karena Dajjal tidak akan sampai sana. Sesuai Ilham, nanti kita umroh biasanya dilayani. Teringat nanti di surga minimal itu 300 pelayan, masya Allah. Sarapan pagi nanti disiapkan 300 piring. Baik, ada berapa piringnya? 300 piring dengan warna aneka macam makanan yang berbeda. Maka masya Allah, Istiqomah nanti merasakan pelayanannya di hotel, pelayanannya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Maka pemimpin Arab Saudi namanya pelayan dua tempat. Itu saja kata itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ilham ini apa tadi? Ikhlas. Soalnya lakukan manasik sesuai Rasulullah, hanya hartanya diperhatikan, ada yang subat enggak, ada yang haram enggak, itu ya. Kemudian amalnya harus lebih baik, yang Istiqomah harus lebih kencang nanti dakwahnya, jangankan Markedona, nanti Surabaya juga bisa hilang. Kemudian maksiat dijauhi. Nasrullah wa fatul qarib wa basirul mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.